Oke. Hai 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 hai. Sebentar. Aku lagi nungguin teman aku mau ikutan soalnya. Dia yang ngajakin kok dia ikutan. Dia yang ngajakin. Pawi Pria ngajakin live. Sebenarnya aku tuh belakangan live tuh gara-gara diajarin live sama dia sih. Jadi kalian happy aku live. Berterima kasihlah kepada Papi Pria karena itu semua berkat Papi Pria. Aku belajar banyak dari Papi Pria. Tunggu ya. Tema apa hari ini kakak? Hari ini ini lagi 17-an aja sih. Tapi kita bakal ngebahas cinta. Halo. Halo Pak Pria. Halo. Ngajakin tapi bukan. Salih. Sunita namaste welcome. Kok tiba-tiba? Nah, berhasil kan? Asik akhirnya. Suaramu kecil, Kak. Kenapa ya? Aku kecil, apa gara-gara pakai ini? Mungkin volumenya punyamu dinaikin. Volume naiknya. Tadi ada namanya Bang Jago, thank you sudah naik loh ya. Nanti aku fallback ya Bang Jago. Sorry tadi aku selak bacain orang Bang. Sorry banget. Sekarang udah besar belum? Gimana? Suaranya udah besar belum? Suaranya udah lumayan. Kecil juga sih. Kecil. Ya? Mungkin volume kamu agak dinaikin gitu. Nah, ini teman-teman ya. Ini namanya Kak Mia nih. Ini juga dia paranormal peramal tarot cantik ya. Ini kita udah kenal udah lama banget ya Kak ya. Kemarin kita gagal terus ya. Oh ini Mbak Firda udah sembuh. Iya, tapi Mbak Firda kelihatannya kamu tuh nggak bisa mengharapkan cowok dari masa lalu ya. Jadi kamu harus cari yang baru tuh Mbak Firda. Dan Mbak Firda itu mungkin harus membuka pergaulan baru. Nanti kamu masih bisa nikah kok. Jadi kesembuhan kamu itu yang membuat kamu itu masih kayak dilema mau cari yang baru kayak masih maju mundur gitu ya Mbak Firda ya. Tadi tuh aku di kartu Lenormand gitu nih Mbak Firda nanya apakah ada jodoh enggak. Terus aku lihat kartu ini nih. Nah, ini artinya kartu dilema sama kartu trauma ya. Terus ini ada gambar kartu buku gitu. Nah, aku bilang nih Mbak Firda nanti bisa merit ya. Ini biasanya kartu buku ini juga bisa kartu surat nikah kan. Tadi ada kartu ikan nih. Nah, kartu ikan ini tandanya Mbak Firda harus keluar dari zona nyaman, terus harus mulai bergerak lebih giat gitu. Mbak Firda ini sebenarnya baik ya, cuma punya kualitas-kualitas yang bagus, cuma mungkin kurang percaya diri aja gitu. Nah, itu
Teman-teman yang mau nanya sama Kak Mia juga bisa loh, dia nanti juga pakai kartu-kartu ya. Temennya Kak Mia gimana nih? Halo, Thank you. suaranya udah oke? Eh, kecil tapi aku denger sih Kecil, ya. Kalau kecil. enggak denger suaraku gede ya. Iya, Ya. kalau Karena aku suaranya pakai Papi itu sih gede. soundcard. Udah, oh pakai pakai apa? Ya, gimana tuh mau ada yang nanya nggak? Ada yang mau tanya. Mungkin di scroll ke Hmm? atas ya. Tadi, Aku kok kecil banget ya suaramu ya. oh kecil banget. Dari Hmm. kemarin kayaknya aku kena kena ini terus ya. Kena apa? eh Pelanggaran. kesulitan teknis. Jadi Oh tadinya iya, nggak bisa memang online, harus sekarang diulang-ulang suaranya sih Kak. Jadi kecil. waktu kemarin temanku juga gitu bisa juga karena sinyal. Terus memang harus aku invite dulu gitu. Oh Terus gitu. apa? Baru bisa ya. Gitu. Masih Mm-mm. kecil kah? Masih mending nggak? Ya, Mending. lumayan. Oh gitu. Mm-mm. Oh iya mending. Aku naik-naikin terus. Suaramu dari situ juga kecil ya. Suaraku Tadi ada Bang Jago naik, terus begitu aku buka kartu dia langsung turun. Mungkin dia coba merasa diulang kurang lagi, nyaman, coba tapi ya nggak coba apa-apa. coba Gimana diulang Mbak? lagi. Kak Mia, 17-annya? Ya gitu-gitu aja tadi kesiangan. Kemarin kamu live terus ya? Kemarin aku live juga sama temanku loh dari apa? Dari Lampung ya. Dia juga beberapa kali gagal terus tuh, nggak bisa. Terus akhirnya aku invite gitu bisa naik gitu Oh posisinya. gitu. Hmm. Ya, kemarin itu aku sebenarnya Hmm? live-nya tuh cuman live-live ala-ala untuk memenuhi persyaratan. Ya aku malah jarang live sendiri. Biasa aku kalau naik juga cuma itu Kak, apa? Nyanyi. eh ini cuma karaokean aja sih. Udah karaokean aja biar apa? Ini Kak Firda mau naik nggak? Kalau naik aku invite. Kita ngobrol-ngobrol Mbak Iya, Firda. kita Mungkin ngobrol-ngobrol. mau diramal sama Kak Mia, ditanya gitu. Iya, 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 iya. Nih aku start. Ini Malu ini nggak aku usah pakai kamera ya. Matiin kameranya. Jadi kamu cuma suaranya aja. ih Mbak Firda, thank you jawab loh. Ini kenalin aja namanya ya. Kak Mia nih. Kak Mia Oh nih juga iya. jago baca kartunya tuh. Ya Ya. ampun, enggak Nanti kita jago. bisa duet maut. Kak Mia yang narik kartunya nanti aku ngertiin, Kak Mia ngertiin ya. Oh iya iya bareng-bareng ya. Jadi Mm-mm. kita Atau enggak teman-temannya bareng-bareng Kak aja. Mia itu. Ini nih ada yang nanya nih, MJ. Kakak Hmm? gimana perasaan John ke Melvin lagi Perasaan LDR John ke? pacaran? Nih, John ke Halo Kak Mia. Melvin lagi LDR Jadi itu pacaran. chat di kamu sama di aku beda ya Kak? Oh gitu ya. Ya di tempatmu aku nggak ada loh Kak Kak siapa? Kak, Kak oh MJ. enggak itu tadi tadi si MJ, Kak MJ-nya itu datang sebelum Papi Kamu masuk naik ya? tuh. Mm-mm. Jadi aku nggak enak. Soalnya dia paling pertama nanya masa nggak dijawab. Coba ya kita tanya bareng-bareng. Mm. Perasaannya Itu ini kartu lagi apa? LDR tiga Hah? three of wands dia lagi LDR terus Eight yang of keluar three of Eight of wands Wands. three Tadi terus yang pertanyaannya apa? keluar Suaramu maaf kecil banget loh Kak. kakak gimana perasaan John ke Melvin dia lagi Mm-mm. LDR pacaran lah Oh ini oke. keluarnya three of wands Three atau 8? tiga tiga Itu 8 loh Kak. enggak tiga ini tuh tiga. Enggak, tapi tulisnya. Oh iya iya Three of Wands. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih dia merasa bahwa si eh, long distance-nya itu menjadi kayak topik pikiran banget sih buat dia karena ini three of wands loh ini kan orang lagi menunggu jadi kalau aku sih ngelihatnya John ke Melvi itu ngarepnya Melvi yang ngalah untuk datang ke tempatnya John gitu jadi dia sedang menunggu Kak Melvi ngedatengin dia tuh Oh, itu oke. barusan. Kalau itu menunggu ya. Kalau di aku mengartikan mungkin salah satu pihak itu karena ada tiga tongkat, eh kayaknya ada salah satu pihak yang masih perlu keyakinan, perlu meyakinkan. Jadi kayak kurang keyakinan, apa? Masih kayak ada salah satu keraguan gitu. Mungkin dari pihak perempuannya ya tentang keraguan masa depan, keraguan perasaan cowoknya yang jauh itu. Jadi masih ada suatu insecure di situ. Sehingga tapi ke insecure-nya itu kayaknya dipendam sama pihak ceweknya sih sepertinya gitu.
Terus apa lagi tuh Kak? Ini five of staff. Five of Ini five of staff ya. wands. Iya, Benar kan? nah Dia itu ada mengkonfirmasi gejolak batin. kegalauan dari salah satu pihak yang sudah pernah trauma ya. Jadi ada problem insecure yang mungkin itu harus diselesaikan bersama ya. Kalau aku sih ngertiin gitu. Kalau Kak Mia gimana? Ini gejolak batin Aku sih. nggak tahu ya kalau dari penontonnya aku suaranya Kak Mia ikut kecil atau enggak. Tapi kalau di aku Kecil kecil kah? soalnya. Kecil kah? Kayaknya semuanya buat semuanya kecil deh, Pi. Ini emang penyakit si mic-nya ini. Tapi waktu kamu live suaranya kenceng loh Kak. Waktu aku nonton Kak. Itu Masa? Mbak Firda mau nanya nggak ke Kak Mia? Ini Mm-mm. karena Kalau sama kita mah suara nggak usah kasih koin ya Kak Mia ya. Yang penting nanya aja ya. apa-apa. Iya, nggak usah For ngasih koin, fun. nanya-nanya aja. Aku Mm-mm. juga Kita biasanya for fun ya. Mm-mm. jawab-jawab Kita aja. curhat-curhat cinta. Mm-mm. Ini Kak Nur Hayati mungkin bisa Ada lagi nggak temennya Kak Mia tuh yang menanya? Nih, Kak Nur Hayati mungkin diulang aja pertanyaannya biar Papi bisa ngeliat. Iya, boleh. Kok nggak Kak Mia baca? Kayaknya Kak Mia mesti deketin gitu deh, baru suaranya lebih kenceng deh, Kak. Iya, Ya, iya. gitu. Ini gimana ya? Apa aku gantungin? Kok nggak kamu mesti beli gini nih? Oh, aku punya, cuman belum Eh, belum 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 mempelajari cara pakai. aku punya nggak kepake, kamu mau nggak? Eh, Ada, yang literally. tapi USB-C. Oh, Kayak gini tapi USB-C. USB-C. Oh, aku juga Aku punya yang aku pakai kecil. nggak kepake apa waktu aku buat recording suaranya kecil. Mungkin kalau kamu mau nanti kita meet up, aku kasih Oh, kamu. bisa. Tapi Mm. Pi, aku Hmm? punya yang clip on gitu, yang Oh, aku nggak kayak Bluetooth. gini bentuknya. Oh, bentuknya kayak begitu. Heeh. Jadi Lah, biar Pi, suaranya bisa membahana sampai ke alam lain. Pi, Ya, aku coba Kak Nur Hayati nanti yang iya, pada galau aku hibur heeh. lagu-lagu ya, yang Iya, lagu-lagu galau. biar happy. Tapi Ini Kak Mia nanya lagi boleh nggak? Boleh, mau nanya apa? Nanya. boleh. Kalau aku sih RT 4 RW 5 ya. Kalau Oh, Kak Mia alamatnya di mana? alamatnya di RW 1. Ini mau nanya nih. Ini kan kayak RW1. itu ya, kayak kurir yang nanya-nanya tempat mau nganterin nggak ketemu itu loh, Oh, makanya betul nanya betul. lagi tuh. Boleh nanya lagi? Ya boleh aja nanya tuh. Kak Oke, Kak Kak Firda, Nur Kak Hayati. Mia ini jago loh baca kartu tarotnya. Nur Kak Hayati. Mia nu baca Bener loh, kartunya kayaknya macam-macam, nggak cuma chatnya tarot beda. ya. Hmm? Bener ya, chatnya beda ya? Papi Kayaknya ngeliat nggak Kak ada di Nur aku. Hayati nggak? Tapi kamu bisa baca chat aku ya, Enggak. yang di bawah. Coba. Aku ada temen namanya Lina H. Dia masuk. Tapi aku Di nggak tempatku nggak ngeliat. ada. Yang apa? Tapi kamu Mbak Firda kamu ada bisa baca. Enggak ada Kak Tuh, Firda. berarti beda ya kita ya. Oh, aku baru tahu kalau live bareng chatnya beda. Iya. Harusnya kan nyatu ya. Apa invite as host? Ini kita sama-sama baru sih. Iya Kak Mia, Kak Firda mau nanya apa? Kak Coba. Firda nanya tadi tentang jodoh, terus nanya lagi Papi and Kak Mia nanya lagi boleh boleh. Boleh. Terus ada Kak Agian Stati. Tapi ini orang yang masuk di aku sama di kamu, kita temenmu bisa ngeliat aku juga dong, bisa ngomong Coba aku tanya ngeliat ya. dong. Hmm? Kalian bisa ngeliat Papi nggak? Kelihatan nggak? Atau cuman aku aja? Berdua lah kayaknya. Kabarin ya. Lihat dia Kak Nur Hayati ngeliat kok. Iya, semua ngeliat, cuma chattingannya beda ya. Gimana Oh nyatuinnya? gitu. Nih Mbak Eni bilang bisa tuh, bisa ngeliat kamu juga, cuma chattingan kita nggak nyatu Iya, nih. chattingnya beda ya. Heeh, gimana nggak apa-apa. Iya Kak, Kak. Oh, Tadi Kak Nurhayati nanya apa? Kak Nur Hayati tuh nanya, Kak, Coba diginiin Kak. kapan Kak Nur Hayati punya pasangan? Dia udah Mm-mm. 3 tahun jomblo. Mm-mm. Terus dia nanya lagi kapan Kak Nur Hayati punya pasangan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau ini Kak Firda, kamu baca nggak bisa baca ya? Nih Kak Firda nanyanya begini nih. Aku kan punya anak ingin cari beasiswa di luar. Ya ini maksudnya di luar rumah atau di luar negeri ya? Di Ini luar rumah ya pastinya. Kira-kira dia berhasil nggak ya gitu. Nah ini nanti deh Kak Mia mau yang aku nanti kita gantian ya. Nanti iya Kak Mia coba gantian. Nurhayati pakai kartunya Mbak Kak Mia. Nanti aku bantu Heeh, ngertiin. Terus nanti Kak Mia kalau mau pakai kartu tarotnya Kak Mia untuk Mbak Firda nanti aku bantuin baca ya. iya iya Kita iya kita iya. duet mau. Iya Oh kita luar negeri, ya ampun kirain luar rumah.
Ya Ya emang harus keluar iyalah, rumah ya. ya iyalah masa lewat Zoom Kalau di doang. dalam rumah namanya homeschooling ya. Iya, Ya, mau tapi coba Kak, homeschoolingnya Kak, Kak nih. Nur Hayati dulu ya. Oke oke oke, Kak Nur Hayati dulu. Berarti yang nonton di aku sama di kamu beda dong nanti orangnya. Beda, di aku cuma dua loh. Di tempatku ada 3. Kok bisa beda ya? Iya, jadi Kak Nur Hayati itu Kapan punya kurang jodoh kurang maksudnya? grounded, kurang grounded aku ngelihatnya sih. Maksudnya Jadi dia kayak bisa punya jodoh atau enggak gitu ya? Itu apa sih heeh, Seven of Cups? Seven of Cups. Kalau aku ngelihatnya tuh kayak terlalu sibuk sama pikirannya sendiri, terus kayak kurang kurang bergaul di dunia nyata mungkin. Oh, oh, kalau Seven of Cups itu kalau di angka 7 kan itu artinya kartu anxiety ya. Seven of Mm-mm, Cups ya. 7 mm-mm, itu biasanya menggambarkan tentang kegalauan, kecemasan, dan kekhawatiran. Jadi ini juga ada kaitannya dengan kurang percaya dirinya. Nah, sedangkan Kak Nurhayati ini juga tipe orang yang apa ya? Dia punya masalah penyakit di pencernaan juga ya, kayak asam lambung gitu, terus suka mengulang-ulang kesalahan yang sama Kak Nurhayati. Seven of Cups ini juga menandakan dia itu bingung juga maunya apa, mau cari jodoh di mana tuh dia bingung gitu. Nah makanya nanya dengan Kak Mia itu mungkin jadi bisa menemukan jawabannya ya nggak sih? itu jangan-jangan penyakitnya Kalau Kak dia Mia karena gimana? Itu bener stres. juga Kak Mia juga artinya Mm, itu bisa juga yang tapi kurang sebenarnya aku ngelihat groundingnya. pilihannya tuh ada banyak pula. Ya Mm-mm. kan? Sebenarnya Mm-mm. pilihannya tuh Sebenarnya ada banyak. aja, cuma mungkin Mm, mungkin belum pas atau belum cocok atau dia masih memikirkan cowok-cowok di masa lalu yang mungkin masih membayangi kehidupan dia, gitu kan bisa juga. Mm-mm. belum Tapi move kira-kira on itu ya. mau dapet jodoh nggak itu menurut Kak Mia gimana? Menurut aku sih masih terlalu stuck di pikirannya ya. Masih Mm-mm. terlalu stuck. Jadi kayak ada kan orang kalau misalnya nggak grounding, dia kayak sibuk aja di pikirannya. Terus kayak Anxiety itu, anxiety, terlalu sibuk sama kecemasan. pikirannya. Harusnya Mm-mm. kayak lebih santai aja. Itu kayaknya jangan-jangan sakit lambungnya itu kan banyak ya orang sakit lambung karena pikiran sebenarnya. Jadi Betul. stres. Dan Iya kan? kecenderungannya Kak Nurhayati suka mengulang-ulang kesalahan yang sama ya. Mm-mm. Tapi ini kayaknya emang emang harus mencari di tempat-tempat yang berbeda ya. Oh, oh, dia harus move on dari masa lalu dan Mm, dia harus mencari pergaulan baru, kenalan baru. Itu dia harus bisa memaafkan dan pokoknya harus belajar dari masa lalu lah kalau 6 pedang itu biasanya gitu ya kak ya. iya. Kalau kakak Terus gimana ini ngertiinnya? kan Merkuri di Aquarius ya. Jadi Mm-mm. kayaknya ada kemungkinan ketemunya online. Oh bisa Iya nggak sih? seperti Iya itu kan? Iya online kan? dating Heeh. online gitu. Mm-mm. Dating Mm-mm. online, sosmed. Mm-mm. Oh, Atau lagi di gini Kak Nurhayati Singapura. bikin video aja gitu pengumuman gitu aku lagi cari jodoh syaratnya begini terus nanti dipromo tuh di TikTok Iya, dipromoin ada kan emang. Ada iya Pi gitu harus channelnya, kreatif channel di ya. YouTube. Terus jangan lupa Mm-mm. nanti klik keranjang kuning gitu. Iya. Terus ini Kak kalau Mbak Firda katanya anaknya lagi cari beasiswa di luar negeri kira-kira dia berhasil atau enggak. Akhirnya lagi cari. Aku kenapa pengen pakai kartu yang ini ya? Nah. Mm. Aku lagi suka banget pakai kartu ini Kak. Kayak Apa itu untuk kartu kartu sifat archetype gitu. Jadi kayak entah archetype. kenapa kalau untuk karir gitu, entah kenapa aku suka banget pakai yang ini. Kita gabung pakai Lenormand ya. Mm-mm. Coba ya kalau kartuku ya Mbak Firda Ya, ya. ya. Sebenarnya kalau akan lebih lengkap lagi kalau Mbak Firda tuh nanti kirimkan ke aku seperti tanggal lahir itunya ya anaknya ya ke DM ya. Gak boleh ditulis di sini takut. Iya, Kita kan nggak takutnya boleh kita mengeluarkan apa maksudnya apa data diri nggak boleh di chatting nanti harus di DM mm, gitu coba. Ini bisa dapat kayak gini bisa dapat. Tapi ini kayaknya harus beberapa kali berusaha di beberapa tempat ya Mbak Firda ya. Jadi ini dia bisa dapat tapi dia harus mencoba di beberapa sumber gitu. Itu dia sebenarnya nih anak punya potensi kalau gambar kartu taman begini nih. Potensinya bagus, cuma dia perlu mencoba di beberapa tempat beasiswa. Coba kalau Kak Mia kartunya apa yang keluar? kalau aku yang keluar tuh child wounded sama slave.
Jadi yang Apa? pertama, slave sama child wounded. Nah, di sini aku ngelihatnya tuh mungkin potensinya tuh lebih ke Papi tahu nggak sih kayak apa tuh beasiswa, tapi Mm-mm. beasiswa yang ada ikatannya. Jadi kan Mm-mm. beasiswa tapi yang kita wajib pulang lagi. Itu ciri-ciri beasiswa yang mungkin akan cocok buat buat anaknya Kak Firda ya. Mm-mm. Mm-mm. Buat anaknya Iya, kakak itu bisa juga kalau ya. kalau slave and child wounded itu mungkin kalau aku kan aku nggak tahu kartunya itu ya nggak punya kartu. Tapi kalau dari apa kartu slave itu berarti memang harus kerja keras ya. Biasanya slave itu artinya kartunya tuh kompetisinya banyak, saingannya nanti banyak untuk dapetin beasiswa itu. Child wounded itu itu suatu saran ya Mbak Firda untuk anaknya. Apabila dia pernah gagal apply suatu mahasiswa, jangan putus asa. Itu mungkin belum nasibnya aja. Jadi itu child wounded itu mungkin dia sempat kurang percaya diri atau terluka karena kegagalan sebelumnya. Nah itu mungkin dia nggak usah putus asa ya kak ya. Jadi kartu itu kadang juga bukan hanya meramal, dia juga bisa memberi suatu saran gitu ya, suatu nasihat gitu seperti itu Mbak Firda gitu. Ini anak sih hokinya bagus kok Mbak. Yang perlu adalah doa orang tua dan keyakinan dirinya gitu. Mm-mm. Seperti itu. Sama kalau aku ngelihat ya Pi ya, aku ngelihatnya tuh dia tuh cocoknya sama yang ada ikatan kerja. Jadi kayak misalnya kayak Di misalnya BUMN BUMN gitu kali iya ya. Kalau nggak BUMN di atau PNS misalnya PNS kan banyak kok sekarang mm, di iya yang ikatan ikan atau mungkin kayak yang yayasan-yayasan itu banyak ya iya kayak gitu. heeh, yang Kalau ini mungkin anak kalau di luar pernah negeri wajib merasa gagal, pulang. jangan khawatir, nanti dia akan ini apa berhasil. Mm, Oke, Siapi dan Kak Mia. Duh, thank you juga Mbak Firda sudah join ya. Thank you banget sudah sama-sama. meramaikan. Sering-sering naik, sering-sering join Mbak Firda. Nanti siapa tahu Mbak Firda ketemu jodoh di sini, betul? Sip sip. Thank you. Sama-sama. Terima kasih banyak juga. Itu Nur Hayati gimana? Udah nggak online ya? Kak Nur Hati dia nanya, kakak aku lagi di Singapura, kali aja dapat bule. Terus dia bilang, apakah Nur Hayati akan punya usaha sendiri di masa depan? Oke. Thank you Mbak Firda. Amin, amin. Saya doakan Makasih. Mbak Firda dapat segera dapat jodoh, anaknya dapat beasiswa secara bersamaan ya Mbak ya. Jangan Amin. khawatir, jadi single parent memang agak berat, tapi saya Iya. doakan semoga dapat berkah ya. Amin. Itu kalau misalnya dapat yang ada ikatan kerjanya mantap tuh langsung dapat kerjaan Mm-mm, selesai-selesai, ya kan? mm-mm. Daripada dapat beasiswa lulus terus kayak nggak tahu habis itu mau ngapain nggak jelas gitu. Waktu kemarin berapa hari yang lalu ya Kak, aku online sama temen Kak aku ya, udah aku share juga nih namanya Mbak Ika orang Bali, dia juga lagi Hmm, belajar tarot itu aku jam 1 dini hari. Tapi dia baru pertama kali live, invite aku langsung bisa. oh Mm-mm, gitu. mm-mm. Kita kapan-kapan bertiga atau Bertiga, ini berempat aku gitu. udah invite sih. Tapi Kak Mia Jangan. kok kelihatannya belum baca gitu. Oh Nah, dia belum di sana baca. udah jam 10 kayaknya ya. Oh iya ya dia lewat 1 jam Satu ya. jam. Dia beda 1 jam. Ini tadi Slave keluar lagi. Buat apa? Jatuh Oh, si ya Kak itu Slave ada kalau luar di aku biasa. artinya apa? Sepertinya dia itu masih harus berusaha keras menemukan apa yang dia mau ya. Kayaknya dia sendiri juga nggak tahu mau usahanya apa gitu. Nah, kartu Hmm, sleeve itu kan artinya kerja keras dan usaha, terutama untuk di keterampilan ya. Mungkin dia belum punya skill khusus untuk bisa membuka usaha itu. Jadi mungkin dia harus mencari dulu usaha usaha sama passion dia apa yang paling dia suka gitu. Jadi kalau di kartu slave gitu ya atau budak itu kan artinya kalau di aku itu kan struggle ya atau suatu pergulatan batin gitu. Ya kalau Kak Mia ngertiinnya bagaimana? kalau aku ngartiinnya mirip sih sama Papi. Jadi kan Papi Hmm? bilang kan sebenarnya Coba diginiin Kak. Kak aku mirip. Jadi kan kalau Papi tadi kan lebih fokusnya tuh lebih ke Mungkin ke nasihat ya. belum ada keterampilannya. Nah, kalau aku Mm-mm. ngebacanya gini, Kak Nur Hayati itu biasanya kan kalau orang mau mulai usaha itu karena dia punya passion tertentu. Misalnya dia suka ngelukis, dia pengen jual lukisannya. Dia suka masak, mau jual makanan. Nah, Kak Nur Hayati itu mungkin fokusnya saat ini kayak
pokoknya gue nggak mau kerja di orang lagi, udah capek jadi karyawan, pengen jadi bos diri sendiri gitu. Tapi Mm-mm. sebenarnya nggak tahu tujuannya itu. Mm-mm. Mungkin gitu ya. Iya. Fokusnya tuh eh, bukan ke pengen usaha, tapi pengen lepas dari status karyawan. Mm-mm. Iya. Heeh. Takutnya kalau fokusnya lebih ke melarikan diri dari sesuatu dan bukan mengejar passion, jatuhnya nggak gimana ya, nggak full gitu loh. Mm-mm. Takutnya. Terus apa lagi? Ya, Aku, tadi dia eh bilang kakak bener banget. Tapi ada nambahin nggak? enggak sih udah, itu kan satu kartu aja. Ya, komen Mbak Nur Hayati gimana? Kak Nur Hayati bilang Itu juga kakak bener kalau banget. kerja keras, coba dibuka lagi atau gimana? Coba dibuka lagi ya. Pakai pakai Mm-mm. tarotnya kali ini pakai tarot. Aku penasaran Thank juga. you Mbak Agni, Mbak Cici Cencia, Cencia. Nengok-nengok banyak yang pada nengok-nengok aja, berarti oke. Nah, Terima kasih banyak Mbak Firda, Mbak Eni oke. Sukoco kasih bunga-bunga. Ini ada world card. Ini world. Itu apa tuh Jadi tulisannya? world dunia, dunia. Dunia. Oh, itu World apa? dunia. Universe ya artinya ya. Itu Heeh. Mayor Itu Arcana ya. world card. Heeh, mayor Untuk apa arcana. itu tadi pertanyaannya? Untuk apa tuh klarifikasi pertanyaannya Kak Nur Hayati tentang si usahanya itu. Oh, kalau kamu apa coba ngertiinnya? Kalau aku ngelihatnya sih ini perubahan hidup yang sangat gede gitu. Kak Nur Hayati tuh kayak udah siap sama perubahan hidup, udah capek banget jadi karyawan gitu. Cuman mungkin kan saat ini lagi di Singapura, mungkin usahanya Kak Nur Hayati pengennya tuh bukan di Singapura, mungkin pengennya di Indonesia. Ya, kalau aku ngertiinnya universe itu artinya Mbak Nur Hayati cocok usaha di ekspor impor atau masukin barang dari luar negeri ke dalam negeri atau kebalikannya. Itu cocok tuh. Terus universe itu artinya tuh usaha yang dia lebih ke trading ya. Jadi dia nggak boleh seperti memasak, menjahit itu kayaknya dia nggak cocok. Jadi dia lebih cocok yang kaitannya menjual sesuatu ya. Terus universe itu juga menandakan Mbak itu harus membuka wawasan dulu keluar gitu. Dia kelihatannya wawasannya masih sempit, jadi dia mesti memperluas ya apa itu kan kalau universe tuh bahasa Indonesianya kan cakrawala ya, jadi dia mesti ngebuka Mm. jaringannya itu seperti itu. Jaringan dalam arti jaringan pertemanan, jaringan bisnis, pandangan-pandangan baru seperti itu. Jadi di tarot maupun di kartu-kartu seperti ini tuh juga berfungsi sebagai nasihat ya Kak Mia ya. Jadi tidak harus selalu meramal sih sebenarnya, karena Iya. kartu tarot itu kan sebenarnya atau kartu lain itu kan sebenarnya zaman dulu dipakai untuk mencari masukan, second opinion, tapi terjadi penyimpangan. Jadi akhirnya jatuhnya sekarang kartu-kartu itu untuk meramal gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Ya Kak Mia ya, Iya, seperti iya. itu. Oh, itu Mm. aku pernah ngeliat. Jadi kalau di TikTok itu banyak kayak ibu-ibu cara sharing ini loh, sharing cara cara ekspor impor kecil-kecilan dulu, Iya, kecil-kecilan dulu. Mungkin bisa banyak kenalan sama ibu-ibu yang seperti seperti itu. itu. Jadi bisa juga itu karena atau mungkin malah buka usaha di bidang travel, transportasi atau tour and travel atau bisa juga di event organizer seperti itu. Seperti itu bisa juga gitu. Oh, kalau mau mulai kecil-kecilan, mungkin bisa PO dulu, usaha Iya, PO, BO bisa. ya Atau sekarang kan? kan bisa ya Kak ya, Just tip, just tip. orang pada impor terus nanti Mbak Nur Hayati itu nyoba ngesuk dulu atau jadi reseller gitu ya. Bisa. Itu jadi universe itu juga bisa loh gitu. Artinya tuh reseller gitu juga bisa. Mm-mm. Seperti itu. Just Mm. tip, ih, just tip. Just tip boleh, Ya kan, seperti ya. itu kondisinya. Heeh. Oke, Mm. semoga membantu. Papi ada yang nanya nggak di chatnya Papi? Udah selesai, Mbak Firdanya Udah sudah kirim selesai. bunga mawar, thank you. Udah habis ini udah nggak ada lagi yang lain. Ini Oh. ada yang nanya, Assalamualaikum kakak. Ini Kak Dwi nanya, kakak, apakah Muhammad Nazrul sampai sekarang masih mencintai Dwi Purnawati dan apa ada komunikasi lagi? Dan dia lagi LDR. Hari ini banyak yang LDR.
Karena aku juga LDR sama kamu ya, kita beda kelurahan ya kak ya. Kalau beda kelurahan termasuk LDR nggak nih? Sama-sama, Nah di sini, sama-sama. ini ada namanya kak, kak bahasanya susah banget nih ya, Oh, Ajastri. Nah ini aku bingung nih bacanya gimana. Terus dia juga nyapa, halo kak Mia. Nah mbak, mbak Ajastri ini, mbak siapa ya namanya? Ini kalau mau nanya-nanya, tanya aja loh. Kak Mia ini jago banget nih baca kartunya. Kak, iya baru. oh ini salam kenal, aku temennya Mbak Firda. Namanya siapa Mbak? Oh namanya Mbak Aci. Aci itu kan yang tepung-tepung dari kanji itu nggak sih? Ya coba deh. Itu Oh ya Mbak, Mbak Aci mau nanya apa? Ini mumpung kita duet maut loh, jarang banget mm, loh. mm. Ini Mbak Kak Mia ini ya, dia artis ya, artis, Eh, namanya aktris mistis. Suaraku jadi kayak di ini ya. Sorry aku karena ini aku pakai sound card jadi suaraku kayak di kondangan-kondangan gitu. Ya boleh nanya dong. Boleh katanya boleh nanya nggak Pi? Kamu jawab Pak Muhammad dulu kali ya. Tadi siapa oh sih? iya, Muhammad Nazul sampai sekarang Tolong Kak masih diginiin Kak. mencintai. Oh iya, 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 lupa lupa. Sorry. Apa Muhammad Nazmul sampai sekarang masih mencintai Dwi Purnawati dan Mm-mm. apa ada komunikasi lagi. Ceritanya dia lagi LDRP. Oh LDR ya. Mm-mm. Coba selama Kak Mia masih mengocok kartunya ya. Heeh. Kalau dari segi nama Muhammad siapa namanya tadi? Muhammad Nazmul. Nasrun ya. Sama Nazmul. Dwi itu hubungan mereka tuh agak sulit untuk menyatu ya. Jadi akan terjadi hubungan yang nyambung putus karena sama-sama orangnya tuh sensitif gitu. Terus Muhammad itu Pak si Muhammad itu yang dari cowoknya tuh suka on off dia. Kadang suka datang tiba-tiba ngilang sendiri gitu ya. Terus dengan Dwi itu juga sama. Jadi untuk bisa harmonis jangka panjang agak sulit mereka. Jadi masalah kecil aja bisa jadi panjang. Terus si Dwi ini kan juga punya masalah di suasana hati. Dia mudah up and down suasana hatinya. Sorry ya kalau aku ngomongnya Inggris-Inggris gitu ya. Ala-ala lu cinta lu. Cinta ke Laura. Five of Cups. Nah, Five of Cups Nah, gimana tuh kakak? Coba ngatiin iya dulu. Kalau aku seperti dari yang nama seperti ya itu papi mereka agak sulit sekali untuk bisa harmonis gitu. Kalau kakak gimana? Lima persis. cangkir itu artinya. Lima cangkir itu kayak apa ya? Ada kekecewaan ya, ada kekecewaan. Nah, di sini advice-nya tuh mungkin jangan dikit-dikit ilfeel, dikit-dikit ilfeel. Ada kesalahan apa-apa tuh dikit-dikit sensi, terus kayak di masalah kecil tuh jadi duar gitu biasanya. Hmm, Nah, ini apa bermasalah dalam ini ya saling memahami juga sih kayaknya mm-mm, dari mereka nih dari dua sisi tuh sama-sama emosinya nggak stabil ya dan jadi apa gampang-gampang sama-sama apa ya bermasalah dengan suasana hati gitu seperti itu. Terus ada juga masalah insecure juga sih. Ada salah satu pihak kayak kurang saling percaya gitu. Tapi ini sebenarnya hubungannya nggak berat ya, apalagi kalau LDR itu ditakutkan ada kecenderungan terjadi perselingkuhan gitu. Dan ini perselingkuhannya bisa muncul dari dua sisi ya biasanya. Seperti itu. Iya, Mbak, gimana Mbak? Masih mau nambah masalah Muhammad? ada dikit, ada dikit. Hmm. Kalau aku ngelihatnya, maaf ya, Kak Muhammad sama Kak Dwi ini memang enggak bakat LDR. Enggak semua orang tuh bakat LDR kan. Nah, ini kayak tipenya tuh memang enggak bakat LDR karena kelemahannya tuh sama-sama di komunikasi. Sedangkan orang kalau LDR itu kan komunikasinya tidak langsung. Kadang-kadang tuh orang kalau komunikasi lewat tulisan atau dari jauh gitu sering salah diartikan dan jadinya baper itu. Iya. Itu aja sih. Ini juga sih kalau aku lihat dari dua kartu itu sangat rentan gangguan dari pihak ketiga ya. Apalagi ada gambar duniawi itu. Duniawi itu kan seperti saling kejar mengejar ya. Jadi bisa hubungannya nyambung putus gitu. Mbak Aci atau Kak Aci mau nanya apa? Silakan diketik aja pertanyaannya. Nanti kita berdua artikan gitu. Mm-mm. Mumpung ini loh, nggak usah kasih-kasih koin kok sama kita sih ya nanya-nanya Ya, aja. santai aja. Nih aku bacain ya Kak Aci, karena komennya Mbak Aci ini nggak muncul di kamu ya. Papi, Kak Mia, aku kan sudah bersuami. Hehehehe. Perlu dibaca nggak sih hehenya? Perlu dibaca ya untuk menghargai. Posisi sekarang udah 4 tahun LDR juga nih.
masih se-Indonesia juga sih. Terus pertanyaannya adalah gimana? Mungkin masalah kesetiaan kali ya, atau apakah gimana? Soalnya baru nyampe masih se-Indonesia juga gitu. Di tempatnya Kak Mia ada pertanyaan apa? Ada nggak ya? Kak Nur Hayati nanya lagi, makasih Kak Yu ngasih ngasih Hmm. mawar. Oh, ini ada sambungannya. Udah 3 bulan ini perasaan kita berdua, aku dan suami kayak seperti di titik jenuh gitu ya. Kayak dingin gitu. Mungkin ini, mungkin AC-nya harus diturunin dikit kali, yang biasa 23 derajat ya dinaikin di 28 gitu. Emang suasana lagi panas sih. Oh, ini dia mau nanyain mungkin masa depannya gitu ya, atau gimana Kak, Kak Aci? Kak Mia tuh kamu punya Lenormand gini nggak sih? Punya, punya. Hmm. Apa aku pakai Lenormand juga? Dia cocok. Dia Kak Aci bilang gini, jadi gini ya, udah 3 bulan ini perasaan kita berdua, aku dan suami kayak seperti di titik jenuh, kayak dingin. Kira-kira suami aku di sana punya yang lain gitu ya, Pi. Jadi kayaknya nih Kak Aci ini curiga jangan-jangan suaminya yang di beda kota tuh punya seseorang yang lain gitu loh. Atau perasaan aku yang gimana gitu ya, Pi. Eh, Kalau ini kita boleh nanyain nama suaminya nggak sih, nama depannya? Kadang dari nama depan itu juga udah kelihatan karakternya sih. Nah, jadi Nih, aku ceritanya ini taruh sebenarnya nih Kak Aci Lenormand ini ya. lagi bingung juga nih dengan perasaan dia, atau ini hanya sekedar kecurigaannya Kak Aci doang, atau memang suaminya tuh bisa dingin gitu karena mungkin ada yang lain gitu ya. Oke, namanya Muhammad Fajri. Kakak pakai kartu kakak sendiri? Kak Mia pakai kartu kakak itu nggak apa-apa kok, nggak usah harus Lenormand juga. Biar nggak Tapi apa-apa. kalau Nanti kalau lagi kakak mau sama-sama sharing Lenormand ya nggak apa-apa. iya, Sini aman kok, nggak ada gambar yang aneh. iya nggak emang nggak Nggak ada ada gambar gambar aneh. yang aneh. Panggilannya Ari. Jadi gini kak, Kak Mia mau bukain buat Kak Buat Aci, nanti kita baca bareng-bareng. Hmm, Kak Aci sama Kak Ari ya. hmm, Saling hmm. Jadi curiga namanya nih Muhammad yang udah. Fajri, panggilannya Ari. Ceritanya nih, apa Mbak Aci ini punya hubungan suami istrinya long distance, beda kota sama suaminya. Tapi nggak tahu 3 bulan terakhir ini kayak masing-masing merasa jenuh. Mbak Aci ini merasa apa? Perasaan dia doang nih suaminya berubah gitu loh. Atau memang suaminya punya ada yang lain gitu. Kayaknya Hmm. aku ngerasa kurang komunikasi aja sih. Kurang Jadi tuh ada komunikasi. bunga apa ya? Ada kartu surat, kartu bunga lili ya itu ya. Lili, heeh. Hmm. Jadi sebenarnya ini kan suaminya udah, kalau menurut aku kan Lili itu jangka panjang, terus sesuatu yang sampai masa tua gitu. Dan menurut aku Lili itu sebenarnya kesetiaan sih. Cuman kayaknya mungkin kesetiaannya itu kurang dikomunikasikan. Ya nggak sih? Hmm. Kalau dari kartu aku itu kan, apa memang ada gambar kartu cowok ya, sama gambar kartu lili ya. Nah, kartu Betul. cowok itu memang awalnya dari suaminya sih yang terlalu dingin. Jadi memang, tapi sebelum ini tuh sebenarnya sudah lama. Saya lihat tuh Mbak Aci sama suami itu hambarnya tuh sudah lama gitu. Bahkan kehambarannya itu sudah sampai ke arah hubungan suami istri ya, dalam tanda kutip gitu ya. Jadi itu sudah hambar udah lama, nggak hanya komunikasi aja gitu loh. Dan ada gambar kartu surat itu sebenarnya belum terlambat untuk diperbaiki. Nah, memang kalau mau memperbaiki ini agak berat nih, soalnya salah satu harus ada yang mengalah, mungkin harus bersatu, nggak bisa long distance begini. Nah, kalau kira-kira kalau apakah suaminya ada yang lain itu, eh, kalau di saya belum terlihat ya, tapi memang hambarnya ini makin lama nanti makin parah. Tapi saya lihat itu tidak akan ada suatu perceraian sih. Cuma ini sampai ke hubungan suami istri itu sampai benar-benar dingin gitu. Jadi nanti kayak agak cuma berteman aja. Ini kan harus bersatu sih ya. Bersatu gitu. Dan hati-hati loh, nanti dari sisinya Mbak Aci itu kan ada gambar kartu cowok juga tuh di situ tadi. Bisa juga nanti Mbak Aci juga ada godaan juga dari yang lain gitu.
Dia ada satu kota dan bunga lili itu menandakan kenalan lama atau kenalan lama yang Mbak Aci sudah pernah kenal, kemudian akan muncul lagi gitu dalam kehidupannya Mbak Aci dan itu mungkin Mbak Aci bisa kepleset sama orang itu gitu. Karena tadi ada gambar cowok ya. Terus gambar bunga Oke. lili itu biasanya teman yang sudah lama dikenal atau mungkin malah mantan. Kemudian surat itu awalnya dari curhat, dari ngobrol, lama-lama jadi ada sesuatu gitu, bisa seperti itu. Ada itu juga ya. Jadi bilang sedikit benar, oh apa ya apa itu kalau nggak diperbaiki lama-lama tambah parah loh, Mbak Aci gitu ya, gitu. Mm-mm. Ini Sebenarnya juga ada ada. informasi-informasi sensitif ya, yang kita nggak bisa sebutkan di live ya. Mm-mm. Nanti kita bisa kena pelanggaran, Iya, cuman di ya sini kan? memang ada saran untuk apa ya, mencari keindahan yang dulu-dulu, inget-inget gitu. Dulu tuh awalnya Mm-mm. nikah kenapa, awal-awalnya Mm-mm. naksir kenapa gitu. Terus aku boleh nanya nggak ada anak kah? Soalnya ini Mbak Aci, child apakah magical, punya anak ya? Sepertinya sih punya anak ya. heeh, child Kalau ada magical ini gambar anak gitu, muncul. ada, ada, Mungkin mm, mungkin satu anaknya. mungkin emang Mm-mm. baiknya Ini bersatu kalau ya. ada bunga lili gitu tuh hambarnya itu bisa berkepanjangan dan bisa tambah parah. Jadi, tapi ada gambar kartu surat itu belum terlambat untuk diperbaiki sebenarnya. Mhm, mhm. Lagian ini juga ada saran buat anaknya, lebih baik kalau emang orang tuanya bersatu biar punya figur ayah juga ya. Mm-mm. Mhm. Dia bilang jadi baiknya aku yang ngalah ya Pi. Ya lebih baik gitu, Mbak yang mengalah ikut pindah ya sepertinya gitu. Seperti itu. Soalnya nanti tuh kalau kalau berlama-lama gitu nanti Mbak Acik juga bisa ada gangguan juga gitu. Karena bunga lili kan artinya juga kesepian ya, artinya Mhm, gitu. mhm. Seperti itu. Itu kayak masa-masa tua gitu. Jadi kayak Mm-mm. kayak Mm-mm. udah apa ya? Kayak sorry ya, kayak pasangan yang udah ditinggal sama pasangannya gitu. Mm-mm. Mhm. Yang kalau dalam masalah hubungan suami itu tuh kan nanti mungkin kejadiannya di masa depan ya. Kalau misalnya Mbak Aci nggak memperbaiki itu ya bisa sampai ke sana gitu. Kehambarannya jadi ke semua aspek gitu. Jadi seperti itu nantinya. Jadi ini suami lumayan keras kepala Pi, tapi posisi aku di Bandung kerja gitu. Jadi dia kerja juga di Bandung ya. Ya memang harus Mbak Aci itu kalau bisa bersatu ya. Mhm. Jadi aku galau kalau harus pergi sedangkan kerjaan. Memang sih. Cuma kadang gini Mbak, apa ya? eh, Kadang itu memang harus butuh pengorbanan ya untuk mengutamakan keharmonisan rumah tangga gitu loh. Soalnya saya lihat suami sendiri itu kan juga nggak mungkin ya mengalah yang berhenti kerja gitu. Jadi memang mungkin dari Mbak Aci-nya gitu. Ini belum terlambat loh untuk diperbaiki gitu. Jadi memang ada salah satu yang harus bersatu sih gitu. Oh iya, ih, aku boleh Mm-mm. nambahin nggak? Jadi Mm-mm. aku kayak ngerasa mungkin Mbak Aci itu takut kehilangan eh circle sosialnya di kota yang sekarang. Nah, di sini aku ngerasa kalau Mbak Aci nyusul suami, sebenarnya ada potensi punya pergaulan di sana juga kok, nggak bakal kesepian. Dan Itu itu kartu jadi matahari ya, iya ini sama juga taman ya. mm-mm, mm-mm, Mm-mm. Ya memang taman itu juga bisa juga mengartikan mungkin Mbak Aci ini takut kehilangan circle sosial sama ikatan kekeluargaannya ya, karena taman juga gambar keluarga. Kemudian matahari itu sebenarnya kalau Mbak Aci nekat pindah, nanti di sana juga akan mendapatkan kesempatan yang sama sebenarnya. Terus Mbak Aci tuh tanya nih, maaf mau tanya juga kira-kira aku masih lama nggak kerja di kantor aku yang sekarang aku kerja. Nama kantornya tuh Raku Global System, nama atasannya Iwan Himawan. Kayaknya ini ya, uh, kayak di kontraktor itu kali ya, semacam itu ya. Kira-kira dia bisa lama nggak di situ? dan sebenarnya sih beruntung sih. Tapi kalau burung itu bukannya jangka pendek ya, Pih ya. Dia beruntung tapi tuh. Kayaknya.
Kalau aku ngeliatnya ini kan ada burung, Mm-mm. ada clover, dan ada tower. Biasanya kalau clover itu kan keberuntungan, tapi dia keberuntungannya tuh kayak keberuntungan-keberuntungan kecil. Jadi kayak apa ya? Kayak ada target ngegol. Tapi kalau misalnya dibilang karir jangka panjang, bukan juga gitu. Karena clover ini kan keberuntungan kecil ya. Itu apa itu ya bunga Ini loh, clover si clove. apa? Jadi gini nih, itu tower ya, tower Iya, sama tower, bunga. Jadi ini bunga, yang satunya burung ya. Jadi burung. burung, bunga apa? Bunga cengkeh ya, sama benteng Mm-mm, ya itu ya. Jadi mm-mm. gini, jadi ini siap nih Kak atau Kak Mia, makasih banyak masukan dan sarannya, masuk banget ke pikiran aku. Soalnya aku udah mau resign beberapa kali nggak jadi terus Pi. Aku kerja sudah 10 tahun. Ya sebenarnya kalau di kartu itu apa kartu kartu benteng itu kan sebenarnya Mbak itu kayak nggak bisa pergi kemana-mana ya, kekunci di situ. Jadi Mbak sendiri tuh yang nggak berani keluar dari zona nyaman itu di gambar tower itu. Jadi terus apa ada bunga cengkeh itu sebenarnya ya kalau mau diterusin sih baik-baik aja, masih bisa lama di situ. Kemudian ada kartu burung itu, kalau itu artinya Mbak mau pergi atau menetap itu keputusannya ada di tangan Mbak Aci sendiri. Jadi problemnya tuh ada di inner di pikirannya Mbak sendiri sebenarnya. Cuma kalau kalau aku ya Mbak ya di posisi Mbak Aci itu aku akan lebih ngutamain keharmonisan keluarga ya, bapak apa suami dan anak itu karena untuk di cinta kasih itu kan kalau kita tuh sebagai manusia kan kalau kita itu punya problem cinta itu kan bisa mempengaruhi ke semua aspek ya. Jadi kita nggak bisa mikir, nggak bisa apa gitu ya karena selama kita masih di dunia itu cinta tuh kan penting banget ya. Jadi apa? Nih Pak Mbak Aci bilang betul banget Pi gitu kan. Jadi kalau aku sih menyarankan mungkin Mbak udah waktunya merubah keadaan dengan ikut pindah ke dengan suami gitu, mikir anak juga. Terus nanti itu kalau aku lihat dari namanya Aci itu ya entah ini nama samaran atau tidak. Sebenarnya Mbak itu juga punya bakat menjadi pengusaha sebenarnya. Jadi bisa aja kan nanti Mbak pindah ikut ke kotanya suami, terus nanti Mbak itu bisa jualan online ya kan atau apa ya kan. Karena mungkin Mbak itu juga mengkhawatirkan tentang keuangan kan, mungkin takut Mbak Aci ini aku lihat tipe wanita yang nggak terlalu banyak menuntut uang ke suami ya, saya lihat ya. Jadi kalau suami ngasih ya syukur, kalau nggak ya nggak apa-apa. Jadi makanya dia itu mungkin pengen punya penghasilan sendiri. Nah mungkin bisa ditutup dengan usaha itu gitu. Jadi Mbak Aci bilang siap nih jadi pertimbangan banget. Karena gini loh, kalau kartu tower gitu tuh biasanya artinya karir Mbak akan di situ-situ aja, nggak akan ada peningkatan, cuma stabil. Cuma kalau di menurut aku ini belum terlambat loh Mbak untuk memperbaiki hubungan suami istri gitu dan memang harus satu kota komunikasi dibuka gitu. Nah terus ini Mbak Aci bilang aku sekarang ada usaha pi punya butik dan suami aku kontraktor. Nah itu kan butik itu kan sebenarnya juga bisa online ya nanti dijualnya Ya, ya kan. Kecuali kalau Mbak itu buka tailor ya itu mungkin bisa susah ditinggal gitu. Jadi kadang juga mungkin Mbak juga bisa jualan online reseller produk-produk fashion ya kan kalau sudah punya pengalaman di butik gitu loh. Menurut aku sih eh, kalau 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 di kartu aku tuh kayaknya ada lagi ada bunga itu ya, ada bunga cengkeh itu artinya harus memperbaiki loh. Karena aku lihat juga selama Mbak pisah sama suami itu ada gambar tower itu Mbak sendiri juga kesepian sebenarnya. Itu kan kartu isolasi kan artinya gitu. Terus apa menyendiri itu ya Mbak ya Mbak. Kok Mbak Mia mm-mm. gimana mengartikannya? Sorry aku jadi banyak ngomong ya. Enggak. Emang aku juga setuju. Aku cuman bilang Mbak Ari itu kan sebenarnya dia ragu ya untuk ngikut suami sampai hubungannya kayak agak terkikis begini. Kok malah apa ya? Maaf ya kayak mengorbankan hubungannya demi kantor yang masa depannya nggak jelas. Oh, kayaknya ini ada masalah finansial sih karena dia ada tulisan begini. Aku Mm-mm, sekarang ada usaha pi punya butik dan suami mm-mm, aku kontraktor. Jujur pi sekarang tuh kondisi keuangan suami lagi di bawah banget.
Dan aku seperti ada perasaan kaget. Mungkin dia nggak nyangka ternyata suami ngedrop gitu ya. Nah, kadang seperti itu tuh kan juga suami itu kan butuh support ya, emotional support ya, support emosi. Nah, mungkin aku lihat suami ini kan dia juga orangnya keras dan egonya tinggi, kelihatan dari namanya itu. Jadi memang kalau Mbak nggak sabar itu ya bisa bisa sampai terjadi perceraian ya, karena komunikasinya tuh juga sulit untuk bisa harmonis karena mungkin dari suaminya juga keras kan, nggak mau menerima masukan dari istri gitu. Jadi itu berat, apalagi ditambah lagi long distance. Nah, sebenarnya aku lihat itu Mbak Aci ini kalau misalnya nanti keluar kerja, usaha sendiri, jadi satu sama suami, paling hanya susah di 1-2 tahun pertama. Nanti habis itu Mbak Aci itu bisa naik kok. Tapi hati-hati loh Mbak Aci. Ini kan aku nggak ngeliat tanggal lahirnya kalian berdua ya, tapi aku lihat dari nama aja. Mbak Aci itu memang tulang rezekinya tuh ada di Mbak Aci. Jadi nanti Mbak itu memang harus selalu bekerja ya, dalam arti harus punya suatu usaha gitu. Terus gini, tapi alhamdulillah aku sendiri keuangannya baik. Jadi keuangannya Mbak Aci itu baik. Ya memang tulang rezekinya ada di pihak istri gitu. Dan memang dengan nama Aci itu membuat dia itu jadi tulang punggung sih sebenarnya. Terus apalagi Mbak Kak Mia yang keluar? Betul, ini persis yang dibilang sama Papi tadi. Itu kan katanya Mbak Aci itu kayak semacam tulang punggung. Nah, ini kan ikan kan uang, pohon itu kan keluarga. Terus si dog ini kan loyalitas. Terus ini kan ada mountain dia halangan. Jadi salah satu kalau aku ngelihatnya ya, salah satu faktor kenapa keuangannya agak mampet tuh mungkin karena kurang dukungan, kurang kurang merasa ada dukungan emosional dari keluarga. Mungkin suaminya tuh merasa sendirian di sana, jadi mungkin nggak semangat. Heeh. Ini kalau dari tambahan dari aku ya, jadi ini ada komentar lagi nih. Apa mungkin salah satu masalah finansial ini ya, Pi, sehingga aku jadi ada perasaan gimana gitu ke suami. Alhamdulillah, Pi, iya Pi, udah 1 tahun ini finansial aku yang handle. Kalau menurut saya tuh memang sudah bermasalah relationship-nya. Memang mungkin karena suami keras. Terus aku lihat suami ini jenis suami yang tidak terlalu terbuka dalam hal keuangannya ke istrinya, nggak semuanya open gitu. Jadi apa? eh, Sebenarnya masalah keuangan ini hanya memperberat hubungan itu. Tapi sebelum finansial ini naik terjadi, mereka sudah hambar sebenarnya gitu. Oh, Terus dia bilang nih, Mbak Aci betul Pi, bener banget gitu. Jadi, tapi Mbak itu harus tahu ya, Mbak itu memang ditakdirkan jadi tulang punggung keluarga. Udah kelihatan dari namanya. Terus suami itu kan keras, kadang agak sedikit pelit terhadap anak istri ya, gitu seperti itu. Nah, ini harus kalau sekarang gini aja Mbak, itu kan tadi ada gambar ikan ya. Ikan artinya uang. Memang uang lagi bermasalah, tapi itu tidak menjadi faktor utama. Terus pohon itu ikatan cintanya itu sebenarnya masih kuat. Ikatan cinta itu. Terus satu lagi tadi ada gambar kartu anjing ya. Kartu anjing itu arti kesetiaan. Kemudian kedua itu mengartikan support secara emosional. Jadi emotional support. Jadi untuk Mbak sama suami itu bisa baik lagi secara keuangan dan emosional, itu memang harus bersatu. Terus Mbaknya itu sama dia bersama-sama berjuang. Terus ada gambar kartu gunung itu kartu perjuangan. Memang tidak mudah. Kartu gunung itu kan cukup berat untuk dijalani. Jadi mungkin bagi Mbak untuk keluar, untuk Mbak Aci keluar tuh berat ya. Tapi mungkin harus diusahakan gitu. Kalau nggak ada yang mengalah, nanti tuh eh, ya makin buruk hubungannya gitu. Terus eh, dia bilang nih Mbak Aci ya, masalah keuangan banyak yang nggak terbuka, yang mm-mm, dari suami ya. Terus mm-mm, jadi aku merasa aku lebih baik cari uang buat sendiri kayak istilah buat happy sendiri. Memang Mbak Aci sendiri kan juga seperti yang aku bilang kan bukan perempuan yang banyak nuntut ya ke itu kelihatan dari nama gitu seperti itu. Nah, tapi ini kalau nggak bersatu, nggak berjuang bareng, itu nanti makin memburuk loh Mbak hubungannya. Memang dilema sih, makanya ada gambar kartu gunung itu ya. Untuk menjalani ini semua tuh tidak mudah gitu. mm-mm. Lagian itu Mm-mm. apa nggak sehat ya, Pi? Kalau misalnya Kak Aci kayak punya penghasilan, terus kayak punya kehidupannya sendiri, tapi nggak pernah komunikasi soal keuangan. Ini kayak aku ngelihat banyak ketidakjelasan. Ini kan awan.
terus ada Mm-mm. juga si Skype ini. Jadi kayak Ya itu jangan apa kalau jangan di terlalu aku tuh gambar kartu mendung itu artinya kekhawatiran, kecemasan gitu yang apa dipendam ya dan itu sudah lama sebenarnya. Terus ada gambar kartu celurit ya itu mm-mm, artinya salah satu pihak harus berani mengambil suatu keputusan. Kalau salah satu tidak mengambil keputusan yang kuat gitu ya akan selalu cemas terus gitu apa hubungan ini nanti jadi kemana-mana gitu nggak cuma uang nanti juga bisa jadi bisa ke kesehatan juga gitu sebenarnya aku paham sih kalau misalnya Mbak Aci ini nggak berani keluar kerja karena apalagi ngeliat suaminya lagi drop ya otomatis kan dia takut ya untuk anaknya gimana tapi ya nanti mungkin sudah waktunya Mbak Aci itu mungkin sudah harus fokus ke bisnis mungkin gitu. Kalau saya itu tipe orang yang kalau baru ada cobaan itu saya coba lihat silver liningnya. Jadi lihat hikmahnya di situ karena kadang dengan cobaan itu justru alam semesta ini menginginkan kita untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Di tempat Mbak Kak Mia ada yang nanya nggak tuh? ada Kak Iti nanya, Kak, bagaimana kehidupan saya ke Sorry suaranya depannya, kecil Kak? Kak. Kak, bagaimana kehidupan saya ke depannya? Jadi kayak pertanyaan general General. umum. Tapi sebelum dijawab, kira-kira di depannya ada tembok kah? Ada tiang kah? Barangkali ada tembok gitu. Bagaimana? Ada yang menghalangi kah? Ada yang menghalangi? Ada masalah atau cuman iseng aja nanya? Ini dia jawab lagi Mbak Aciknya. Baru 1 tahun ini Pi keuangan suami drop, tapi suami ada usaha untuk meraih lagi keuangan seperti dulu. Mudah-mudahan bisa naik lagi seperti dulu Pi atau Mbak Mia. Makasih banyak saran masukannya. Makasih banyak. Iya Mbak, nanti sebenarnya kalau misalnya apa biasanya tuh kalau 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 kita ngobrolnya tuh secara personal ya tidak live gitu kadang kalau memberikan data diri gitu misalnya bukan data diri ya kayak misalnya tanggal lahir gitu ya biasanya tapi Detail. secara private ya nggak boleh di live gitu tuh nanti tuh saya sama Mbak Mia bisa ngeliat tuh kira-kira suami sama Mbak Aci ini bisa naik lagi ekonominya kira-kira di tahun berapa gitu. Itu bisa Iya kelihatan, sih. tapi nggak boleh ya di live ya. Mm-mm. Ini aja mungkin Mbak DM dulu data-datanya Mbak itu, bisa ke saya atau ke Mbak Mia. Nanti kita jawab. Ya kalau Mbak misalnya cocok ya silakan mau ketemu Mbak Mia atau saya. Kita tuh bertetangga. Mm-mm. Dia mau katanya Mbak. Ya boleh Pi langsung ketemu mau sekalian silaturahmi. Terserah nanti bisa ke Kak Mia atau ke saya. Kita tuh bertetangga. Tetangga kita bertetangganya deket banget kok sampai kita tuh kalau mau ketemu aja harus naik naik Gojek ya naik gitu Iya, naik ojek gampang. Deket banget. gitu yang saking deketnya iya gitu ya mbak ya posisinya naik naik ojek biasanya gitu eh ya jadi seperti itu dari tadi dari sisinya mbak ini apa ya Tadi Kak Iti nanya, kan dia sorry bisa bagaimana dideketin nggak ya. bagaimana kehidupan saya nih ke depannya. Nah, aku tanya Ngomong-ngomong kalau lagi, kita baru live terus kita kena pelanggaran tuh langsung muncul di sini kan ya biasanya ya. harusnya sih iya ya. Tapi kan Harusnya langsung. kebetulan kita nggak dapet nih ya. Soalnya ini TikTok ini agak rewel banget. Jadi kalau kita Hmm, bicara yang gimana gitu ya, suka iya, tiba-tiba muncul ya. iya, Sorry. suka Ini kena apa? masalah. Ini Mbak Aci bilang sekali lagi makasih banyak masukannya sama-sama Mbak. Ini Makasih udah masukan dari nanya. kita anggap aja sebagai second opinion atau masukan kedua Mm-mm, ya Mbak. Jadi belum jangan di apa ya namanya kan ramalan buat hiburan aja for fun mm-mm. gitu. Ya Entertainment kalau aku only. sama Mbak Mia sih pendekatannya lebih ke saran-saran, masukan gitu ya. Mm-mm, Jadi bukan sesuatu yang ramalannya oh yang pasti terjadi gitu. Kalau kita iya, pendekatannya nggak ke arah sana sih gitu. iya. Pokoknya apapun yang bisa mengarah ke apa yang bisa kita usahakan. Bukan bukan apa ya, bukan takdir. Kalau Dia bilang takdir kan siap. Masih mm-mm, apa ya kayak cuma seperti gambaran aja second opinion aja lah seperti mm-mm. itu. Sebenarnya hal kayak gini tuh masih bisa berubah kan? Iya, bisa berubah. Iya, Kan ini cuman nangkep energi jalan hidup aja kok. manusia itu kita diberi kemampuan untuk memperbaiki atau merubah kok sebenarnya. Mm-mm. Jadi
kita baca-baca kayak begini nih sebenarnya cuman kayak potret Gambaran energi sih aja. seperti Heeh. seperti mapping sih sebenarnya seperti peta gitu. Nah, Mm-mm. untuk mencapai ke tujuan misalnya kita dari Bekasi ke Jakarta nih loh bentuknya petanya seperti ini. Nah, kamu Mm-mm. mau bagaimana jalannya? Nah, itu seperti itu sih sebenarnya. Jadi bukan Iya. sesuatu yang oh kamu harus lewat sini, nggak kayak gitu gitu. Mm. Mm-mm. Ada yang Kalau dari macet, Mbak ada yang Kaknya apa tuh? pelan-pelan Ada yang gitu. nanya nggak Nah, tuh? Di tadi sini kan, tempat aku udah selesai sih yang oh nanya. gitu, sip sip. Jadi Kak Mm-mm. Iti nanya, bagaimana ke depannya gitu kan. Nah, aku tanya, apakah ada masalah gitu, boleh dijelaskan. Nah, Kak Iti ini memang ada katanya masalah percintaan sama karir. Yang nanya tadi kehidupan ke depannya gimana gitu tadi ya. Mm-mm. Jadi kayak Namanya siapa nama depannya? boleh tahu nama depannya siapa? Ini sih namanya Iti, ITTY, Hmm? ITTY, Sarniti, ITTY. Sarniti, Hmm? Sarniti, Sarniti. 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 Hmm. Mbak Firda naik lagi. Kamu dulu jawab baca dulu punyamu. Kak Iti ya. Mbak Sarniti ya. Perempuan ya berarti ya. Perempuan. Jadi kalau untuk kedepannya, Tadi ini Mbak Firda ada nih. Pi, satu lagi penasaran tadi kata Papi aku harus keluar dari zona nyaman, maksudnya aku harus pindah kota atau gimana? Jadi keluar dari zona nyaman tuh tidak harus pindah kota atau pindah rumah ya. Bisa juga merubah pergaulan. Jadi apa mungkin Mbak itu mungkin jarang keluar rumah atau apa juga atau sibuk rumah kantor gitu. Mungkin Mbak sudah waktunya merubah pola hidup gitu mungkin dengan bergaul, cari teman-teman baru, terus berani mencoba-coba hal-hal baru gitu. Jadi nggak perlu pindah kota atau pindah rumah gitu, Mbak. Mbak Firda ya, gitu. Coba Mbak Kak Mia gimana? ini untuk Kak Iti masalah percintaan, dia kan katanya ada masalah Hmm, percintaan. Nah, aku suaramu maaf nggak kedengeran oh loh. kecil Sorry banget kecil ya. ya. Iya iya. Ini Kak Iti nih katanya ada masalah percintaan. Nah, aku dapat Sun, Crossroads, sama Snake. Ini emang agak Sama mendadak satu lagi juga. matahari ya. Sama Itu matahari. terkait apa? Masalah percintaannya Kak Iti. Mm-mm. Mm-mm. Emang emang lagi di persimpangan ya. Emang lagi di persimpangan terus Kak Itinya lagi mikir aku mau nerusin atau enggak gitu karena mungkin Kak Iti agak mencurigai ketulusan pasangannya sih aku Dia sekarang ngelihat. udah punya pasangan. Pak Kak 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 Sarniti udah punya pasangan atau masih jomblo atau nanya akan dapat pasangan atau enggak, belum nikah tapi punya pacar atau ini udah berhubungan sama seseorang atau jomblo nih? Oh, Mbak Firda bilang, oh baiklah makasih Pi. Ya, makasih juga Mbak Mia. Kalau Makasih. dari kartu matahari itu ya, sama gambar kartu ular ya, Mm-mm. eh, kalau menurut aku sih Mbak Sanit ini kalau dalam masalah cinta dan jodoh itu dia kok selalu negatif gitu, kayak selalu apa nggak bisa positif gitu. Jadi mungkin dia kurang percaya diri atau dia masih trauma atau dia kayak pikirannya tuh selalu yang jelek-jelek aja tentang jodoh gitu loh. Mm-mm. Kayak seperti itu ya ular itu kan artinya kan sesuatu yang sifatnya negatif ya. Terus Mm-mm. matahari itu kan berarti dia tidak bisa lihat positifnya. Terus Mm-mm. kalau persimpangan jalan tuh kadang dia dilema. Kadang butuh jodoh, kadang enggak gitu. Bisa seperti itu. Atau dia bingung mau milih jodohnya gimana atau menyikapi jodohnya gimana gitu. Seperti itu. Itu kalau dari aku, kalau dari Kak Mia gimana ngertiinnya? Kalau aku ngelihatnya gini, Kak Sarniti itu kan katanya dia belum menikah, tapi punya pasangan. Terus tadi dia mengiyakan kan, papi trauma. Nah, aku ngelihat di sini nih, kayaknya Kak Sarniti ini mungkin salah satu imbas dari traumanya itu, Kak Sarniti itu menjadi sangat curiga. Terus aku ngelihat Kak Sarniti itu mungkin sering ngebanding-bandingin diri sendiri sama perempuan lain gitu. Mungkin artinya kompetitif gitu ya atau suka Hmm, memberi ya itu kalau kartu persimpangan jalan itu sama matahari itu kadangkala Mbak Sarniti ini juga mempertanyakan masa depannya dengan masalah jodoh itu.
ini aku sama pasanganku atau apa ya, atau masalah jodoh itu ke depannya aku gimana sih gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya suka gitu. Suka bingung gitu ya. Kartu persimpangan jalan kan artinya juga bisa lost ya artinya, atau Mm-mm. suka kayak kehilangan arah gitu. Jadi coba Mm-mm. positif dalam menyikapi cinta gitu. Ini juga Mbak Sarnit itu aku lihat juga di kehidupan juga kelihatannya nggak tahu, lost juga dia ke depannya mau jadi mau apa, mau jadi apa, mau ngapain gitu kelihatan dari situ seperti itu. Apa seperti itu, dan ada kartu ular itu ya. Menurut aku itu juga merupakan kartu keras kepala ya. Jadi kadang Mbak Sanit itu kalau dikasih tahu suka agak ngeyel gitu. Agak sulit juga diberitahu gitu loh kalau ada orang kasih saran gitu. Jadi mungkin harus belajar untuk mendengarkan masukan orang ya kali ya seperti itu. Mm. Mm. Iya, tapi sebenarnya kalau aku ngelihat dari karir lebih positif dari percintaan, Pi. Ini kan ada Itu Fox, artinya apa aja ya? ada Fox, Mm-mm. terus ada anak kecil, Mm-mm. terus ada juga sheep. Jadi Mm-mm. sebenarnya Mm-mm. tuh mungkin pengen memulai sesuatu dari awal atau pengen memulai karir lagi yang Mm-mm. baru gitu kan, di Mm-mm. tempat yang jauh gitu. Kalau karirnya sih aku ngelihat positif-positif aja. Cuman mungkin kayak apa ya? eh Dalam percintaan tuh mungkin terlalu buru-buru minta kepastian mungkin. Padahal mungkin belum terlalu kenal gitu misalnya. Mhm. Bisa juga itu kalau gambar kapal sama anak kecil tuh, sebenarnya pekerjaannya baik-baik aja ya, cuma ada gambar kartu serigala itu kadang, Mbak Sarnit itu masih kayak ada keinginan, apa aku perlu pindah ya, atau aku perlu cari opportunity lain gitu. Jadi kayak masih, eee, kayak kurang yakin dengan apa yang sedang dia jalani saat ini gitu. Itu kelihatan dari serigalanya itu. Serigala itu kan biasanya menggambarkan keraguan ya, keraguan atau kadang masih mencoba mencari-cari pandangan baru gitu. Sebenarnya sih baik-baik aja sih pekerjaannya kelihatan dari anak kecil itu. Mm-mm. Terus ada gambar kartu kapal itu, ya sebenarnya pekerjaannya ya masih bisa dijalanin sih itu ya. Nah, Mm-mm. pekerjaan atau usaha dia itu gitu. Terus Kak Iti bilang, iya masih kurang yakin pindah atau tidak. Mm-mm. Sebenarnya sih dijalanin dulu aja sebenarnya gitu. Mm-mm. Kalau dicintanya dia gimana tuh tadi hasil Oh, gambaran kita itu? dia bilang iya trauma, terus bilang iya lagi. Iya apanya nih? Iya apanya? Iya apanya? Iya. Mm-mm. Terus apa lagi? Terus, Masih ada nggak? Ini yang agak menyulitkan karena yang di komennya kamu sama di aku beda ya, nggak nyatu ya. iya nggak Apa kita nyatu. tuh salah invite sih? Harusnya invite host sih kali ya. Aku Mungkin invite kalau host host gitu kok. mungkin jadi nyatu kali ya. Tapi biasanya kalau aku sama teman-temanku kita nyatu loh komennya itu. Oh gitu. Mm-mm. Invite live creators. Ini aku udah nge-invite sebagai host loh, bukan guest. Tuh, aneh ya. Aneh banget, aku bingung. Gimana, Kak? Aku padahal udah live sebagai co-host loh ini kita. Oh ya? Mm-mm. 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 Apa kitanya yang nggak tahu ya? Heeh. Harusnya sih nyatu, Pi. Ini Mm-mm. kayak mungkin error aja. Mungkin lain kali nyatu Di lagi. tempat aku udah selesai nih yang apa yang nonton nol, tapi apa kadang ya Kak ya, menurut pengetahuan aku ya, yang gambar orang itu kadang nggak sama loh Kak dengan realnya loh. Jadi kadang walaupun nol tapi sebenarnya masih banyak yang lihat kita juga, karena mungkin karena itu sinyal biasanya. Jadi sistem servernya kayaknya di TikTok itu yang agak lambat Kak. Jadi kalau misalnya di tempat kamu orangnya nol, di atas nol, itu belum tentu nol juga sebenarnya. Jadi kayak di tempatku tuh ada yang lewat gitu kadang nggak Iya sih. gerak yang orangnya di atas gitu. Iya, yang orangnya di atas itu di aku satu. Tapi Mm-mm. yang join banyak. Iya, memang. Jadi itu nggak kayaknya ada keterlambatan server dan kadang itu nggak sama sebenarnya gitu. Kopi atau Kak jangan-jangan kalau lagi live jangan-jangan ada baiknya kalau kamu mau minum jangan pakai gelas
gelas kaca yang bening, Kak. Soalnya kalau Kenapa? kamu minumnya teh, nanti dikiranya kamu minum alkohol. Oh, Karena kan kita nggak boleh live minum alkohol ya, bir oh gitu. gitu. Jadi ada yang kena kena pelanggaran. Jadi minum itu, Aduh, makanya kalau aku minum aku minggir gitu. Jadi apa? berlindih gitu. Iya, kalau kalau ada asap-asap yang mungkin itu dari apa? Humidifier ya atau apa aromaterapi kan kadang kita suka pakai ya. Heeh. Itu Iya, nanti juga kita bisa kena pelanggaran dikira kita ngerokok gitu. astaga. Emang agak rewel ya, tapi ini demi kebaikan ini sih apa Bener banget community sih. sih sebenarnya gitu. Orang kalau Heeh. misalnya mabok-mabok gitu juga nggak Mm-mm, boleh gitu. gitu. Emang agak sensitif sih. Jadi itu, itu Ada-ada aja, ada-ada banyak. aja. Jadi ada 12 hal yang nggak boleh kan. Jadi Oh, pertama itu yang nggak boleh ada anak kecil, kedua nggak boleh ada suara anak kecil, kedua nggak boleh nyebutin media sosial lain, termasuk serius? yang media media sosial lain nggak boleh disebutin di kita live. Terus ketiga itu nggak boleh nyebutin marketplace lain, nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum alkohol, nggak boleh apa, pokoknya ada 12 lah gitu. Jadi nggak boleh, of course nggak boleh bullying gitu kan, ngomong-ngomong kasar gitu. Terus uh, banyak banyak ada 12 gitu. Seperti itu. Banyak. Ya ampun, Kalau kita kemarin. nyebutin yang pelanggaran-pelanggaran berat gitu bisa langsung hilang akun kita, Kak. Ya ampun, kemarin aku Ada nggak waktu itu sengaja. yang udah 300.000 followers gitu hilang gitu aja. Cuman karena ngelanggar itu. Ngelanggar nyebutin marketplace lain gitu. Nggak sengaja sih dia kelepasan ngomong sih. Aku kemarin Kasihan. dua Heeh, kali loh aku tuh nyebut sosmed lain yang depannya mm-mm, Y, mm-mm. yang inisial Y itu Gimana? yang inisial Y Mm-mm, itu mm-mm, aku mm-mm. sebutin dua kali. Ya ampun, Tapi aku kamu kena nggak? Enggak. enggak, mungkin mungkin karena aku ngomongnya cepet, terus mungkin ininya juga si mic-nya nggak Mm-mm, terlalu mm-mm, mm-mm. kedengeran. Mungkin kalau Tapi kamu di mic-nya live sendiri waktu kemarin kamu kenceng loh, Kak. Yang pertama iya, kali kita coba ini itu. ini aku curiga ya, Pi. Aku curiga kita berdua nih sepi karena nih tanggal merah, terus orang lagi pengen barengan keluarganya. Aku tuh kan mikir, oh tanggal tujuh Oh, belas enggak. bakal Sebenarnya juga rame. ada ini, Kak. Sebenarnya kalau rame kita harus promoin juga. Oh, dipromoin Jadi sebelumnya. eh ya of course kita keluar budget ya. Jadi Heeh, kita heeh. mesti promoin gitu. Kamu tahu ya promo ya? Iya, ngerti. Jadi kita Padahal kalau mau rame kadang juga mesti kita promoin gitu live kita ini. oh, padahal padahal justru kemarin pas lagi sendirian nggak aku promoin rame. Oh, apa ini, Pi? Jangan-jangan nggak dipromoin sama TikToknya. Gini makanya kalau sama temen-temen suruh mencet love 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 gitu nanti akan nyebar Hmm. di followersnya dia juga. Tapi itu analisa kamu bener kok yang kita sepi ini karena libur panjang. Karena kalau kalau Sabtu Minggu itu juga sepi biasanya. Terus libur panjang sepi, emang bener bener gitu. Sepi gitu. Terus gini ada teori juga kalau jam 8 malam gini tuh orang itu lebih melihat ke konten kreator yang sudah pada terkenal. Jadi kayak Oh. artis-artis ini semua kan jam segini dia aktifnya. Heeh, heeh, heeh. Jam 8 itu mereka juga lagi live semua. Jadi Oh iya. orang tuh banyak melihatkan yang lebih populer gitu. Even Heeh, yang heeh. artis-artis itu juga waktu live juga ini Kak dipromo sama dia. Ih, kemarin pas aku baru nyadar kemarin itu pas aku lagi rame-ramenya, itu aku yang pertama kali live itu jam 6. Kedua, aku live lagi sekitar jam 6 lagi. Jadi Hmm, sebelumnya orang-orang terkenal yang jam 8-an live, mm-mm. aku live duluan. Jadi mungkin sebelum mereka muncul, mereka nungguinnya sambil nonton aku, mungkin. Iya, ini makanya kan aku mau ngikutin teman-teman tuh loh. Aku mau live-nya tuh di cafe tapi jam 11 pagi gitu. Aku beli Oh, apa handset itu yang di sini yang nanti aku mau promoin juga di marketing affiliate aku ya. mm-mm. Itu aku tadi baru nyampe tadi sore. Itu dia ada cancel reduction. Jadi kemarin kan aku ada satu cerita nih. Aku kan pengen live dong. Terus Mm-mm. aku masih pakai speaker yang zaman dulu kan. Mm-mm. Terus aku di suatu resto lah.
di suatu mall. Lagi mau nyiapin gini, ada bocil-bocil lewat pada makan kan nggak boleh. Live gini nggak boleh loh. Di belakang kamu ada suara bocil atau ada bocil lewat, kamu langsung kena pelanggaran. Lah kalau aku punya anak gimana? Hah? Kalau aku punya anak gimana? Anaknya harus Makanya masuk yang punya kamar. anak kan ada kalau lagi tidur. Oh alah. Gitu. Jadi aku beli cancel reduction itu. Jadi kalau di cafe kan kalau ada suara bocil kan dia nggak masuk. Aku udah ngetes tadi. Dia bisa sampai apa noise-nya itu ya di lingkungan kita tuh hilang suaranya sampai 95%. Mungkin kamu perlu beli juga. Itu. Nanti aku foto ya. Iya iya iya. Aku kirim ke kamu ya. Murah Heeh, kok heeh, heeh. harganya. Iya 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 iya. Heeh. Jadi Eh nanti pi. teman-teman aku kan kayak yang di TikTok kan juga pada di kafe kan, terus pada Mm-mm. ngobrol bawa barang. Aku juga sekarang mau kayak gitu. Oh. Cuma problemnya tuh kan kadang dan aku nggak mau Sabtu Minggu atau Jumat karena orang lagi pada banyak di mall. Jadi mending Senin sampai Kamis. Gitu terus nanti aku pakai itu yang kecil itu. Tapi Nanti pi aku pi. mungkin di kafe gitu ya ngobrol-ngobrol Heeh. gitu. Seperti Enggak, itu. tapi Pi, kalau misalnya Papi live di kafe siang-siang bolong pas hari kerja, siapa yang nonton? Apa orang pada nggak di Oh kantor? banyak makanya gini teman-teman yang sudah eh yang itu ya, yang udah pada pengalaman itu Mm, mereka tuh malah nggak mau di live kayak gini di prime time seperti kita. Ini kan prime time ya, jam mm, 8 sampai jam 11 tuh prime time. Gimana semua artis kan di jam sekian kan, lagi mm. gencar-gencarnya. Jadi malah Iya. mereka tuh ada yang jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 11. Jadi itu katanya ada juga yang nonton gitu. Kan Oh, banyak juga yang orang buka toko gitu ya atau kerja di rumah iya, gitu iya, kan. iya. Heeh, Jadi heeh. kita menjemput orang-orang itu sampai mereka kenal kita. Nanti begitu kita Mm. sudah punya base, baru kita nanti bisa settingin di jam-jam tertentu gitu. Cuma aku sama kamu ini kan kita agak susah rutin tiap hari di jam yang sama ya. Kita berdua Mm, kayaknya mm. susah ya di situ ya. Kalau aku ya di channel aku di YouTube, aku tuh ramenya tuh jam 6 malam. Kamu Soalnya mending yang ngomongnya yang di channel kamu yang merah. oh, ih, tuh kan Hmm, keceplosan yang lagi. channel yang merah. Di Oh. channel yang merah. Itu tuh Hmm, aku kan ngelihat si analitik tuh. Itu hmm. dia katanya rame-ramenya tuh jam 6. Karena kayaknya kalau aku ngelihat kan aku sering ngebahas kerjaan, karir segala macem gitu. Kayaknya kebanyakan followers aku di sana itu orang kantoran. Jadi dia pas lagi pulang kantor, lagi di Transjakarta, lagi di kereta gitu, dia mungkin nonton. Oh, bisa seperti itu. Cuma Mm-mm. kalau yang merah itu kan, maaf ya, itu kan kebanyakan middle up ya. Kemudian Mm-mm. dia tuh ramenya kan di luar negeri, ya kan. Oh Jadi gitu. somehow analitik dia tuh beda sama TikTok ya. Kalau TikTok itu kan Oh. memang mayoritas itu kan middle lower, ya Heeh, kan. heeh, Jadi aku lihat heeh. profil dari followers aku kan aku suka ngecek-ngecekin profilnya gitu Oh ya. gitu. Jadi dan banyak orang-orang yang di kota-kota kecil sih. Heeh, heeh. Eh, tapi based on promosi aku, itu memang yang nonton video aku 95% Jakarta sih. Cuma Mmm, secara demografi ya. Tapi kalau secara strata ekonomi itu banyak middle lower kan sebenarnya mhm, gitu mhm, loh. mhm. Jadi eh, nggak tahu ya apakah yang merah itu dengan TikTok ini sama gitu ya. Tapi kok aku belum ini ada yang mau naik aku tak panggil ya. Mhm, Oke. mhm, mhm. Biar rame biar rame. Bertiga. Halo, Bang Ipan. Hai. Dah. Hai. Halo, Ini ada Masih. cowok cakep loh. Tapi kacamatanya kok pakai filter sih? Ini dari mana nih? Dari jalurnya Kak Mia atau di aku kayaknya? Di Papi kayaknya, Iya. di Itu Papi. yang itu Kak Mia cantik. Masih single. Halo. Gimana nih Kak Ipan? Kak Ipan Junior 03. Gimana kabarnya? Kok nggak ada Halo, suara? salam kenal Masih Mas Halo. Mas Pri Prias. ini Kak Mia. Lu rambut Ya, kamu kok putih itu kok banyak pikiran atau kenapa itu? ini kemarin kena Ketiban chat. habis ini, habis apa ya? Habis Habis apa? Habis apa? ngechat. Atau banyak pikiran karena pinjol. Itu kok kamu kacamatanya pakai filter tuh kenapa?
Nggak tahu Ini lagi. rambutku putih nih. Tuh, baru kenal kamu udah putih nih rambutnya. Ini filter loh. Enggak lah, Filter. temanmu aja enggak putih kok. Rambutnya filter katanya Pi. Iya, gimana? Kamu di mana, Kak Ipan? Kak Ipan Oh, Junior, di mana lagi kamu? di Riau ini, Oh, jauh banget. Kepulauan Riau. Thank you sudah join ya. Mau naik Udah apa? join. Kalau abang sama kakak dari mana ini? Aku di Bekasi, di Jakarta ya kita ya. Oh, Iya, Bekasi. di Oh ya, ya, Bekasi. ya. Bekasi. Yang Panas enggak yang itu Bekasi. di Jakarta Selatan tuh, yang Kak Cantik itu di dari ini. Aku apartemen lagi dia. di Bekasi. Dari dari tadi dari Jawa asli. Oh gitu. Tapi logat kamu kok udah logat Riau ya? Yang punya HP ini kawan. Oh iya. Aku kawannya ini. Kita berdua, aku sama Kak Mia beruntung loh ini dapat tamu cowok cakep masih berondong-berondong muda-muda nih dua-duanya nih. Seumuran Kak Mia itu kamu kayaknya ya. Salam buat temennya yang sebelahnya itu ya. Iya. Enggak. Maaf kak, nggak denger di sini musiknya keras sekali. Iya. Makasih banyak kamu udah join. Kita beruntung aku sama Kak Mia ada berondong-berondong cakep ganteng-ganteng join ngobrol sama kita ya. Berdua tuh. Temennya juga cakep, thank you banget. Semoga kamu dengan join tambah ganteng ya. Aku doakan. Amin. Sama yang sebelah juga. Ketemu berondong. Iya, brondong. Biar tambah cakep, yang sebelahnya biar tambah cakep. Oh, ini kok kamu kok nggak 17-an gitu malam-malam ini di Riau? Di Riau panas banget ya? Udah seharian tidur. Oh ya? Ya ampun. Seharian ngopo? Wes sedino turu. Oh, bisa bahasa Jawa, Kak Mia nggak bisa bahasa Jawa. Bisa, aku ngerti. Bisa, ngerti. Ngerti. Bisa, Dia kan? ngerti itu. Bagus. Bagus. Kamu udah follow aku belum sih? Nanti aku follow kamu ya. Aku follow ya punyamu ya. Ipan Junior ya. Bekasi semua ya? Iya. Iya. Oh. Tapi Bekasinya sebenarnya kita tuh di persimpangan antara Jakarta Timur ya kak ya. Kita berdua ya. Ke Taman Mini. Taman Mini. Oh berarti udah saling kenal ya Pak E sama. Ya iya, lama. lama. Kita kenal udah 10 tahun lebih. Iya, dari tahun Kok bisa join di sini? 2014. Hah? Kita join di sini. Kenapa? Gimana? Ya, kok bisa kawanku join di sini gitu loh. Kawanmu? Maksudnya sih Bang Ipan gitu bisa join di sini gitu. Ya mana Iya. aku tahu. Nah, dia. Kamu tiba-tiba nongol di sini kan kamu ngajakin join ya tak pencet toh joinannya. Aku nggak tahu soalnya. Loh kok jadi kamu toh yang ini bukan temanmu? Males ngobrol dia. Tanya apa? Aku disuruh ngobrol katanya. Lah ya ngobrol apa ya udah ngobrol aja kalau mau ngobrol. Ya, Kamu mau udah tak nanya, follow mau back nanya. ya. Makasih banyak. Kamu juga follow aku dong nanti. Di Bang Mau Ipan ya. nanya apa? Aku nggak tahu cara follow-nya gimana. Ya aku tadi udah follow balik kok. Udah tak pencet follow gitu. Udah di follow sama kawan. Oh iya, Bang Ipan juga mulai follow aku. Makasih banyak loh Bang Ipan. Itu temenmu yang namanya Bang Ipan ya? Ya Bang Ipan. Itu temenmu atau temen? Temen lah. Oh, kirain. Nggak apa-apa sih kalau lebih dari temen. Ini ketemu baru berapa bulan ya? Sama dia. Ya lupa lah berapa bulan. Baik sih orangnya. Orangnya kayaknya kalem ya. Nggak aneh-aneh ya Bang Ipan ya. Oh Bang Ipan itu baik banget orangnya. Baik. Iya. Baik dong sampai mau ikut follow aku itu kan baik. Kalau nggak baik kan nggak mungkin. Kak Mia kok jadi diem aja sih? Ya, nggak tahu ngomong apa. Nggak tahu. Ya kan Kak Mia, begitu kita online kan banyak kan cowok-cowok cakep naik kan. Banyak nanti aku panggil lagi cowok yang lain banyak. Bro. Siapa tuh Bang temennya Bang Ipan nih cakep nih orangnya. Cewek lah Pak E. Ya, Ya enggak lah ini nanti ada juga yang lain. Nah itu kan aku kasih tuh Kak Mia masih single loh dia itu.
Masih sendiri. Brondong. Yang seumuran nah. Yang Seumuran itu. seumuran. Masih muda. Papi nih ada-ada aja. Dia kan pakai filter itu dia. Kak Mianya. Tapi tetap aja tuaan aku lah, tuan jauh. Itu kupingnya diapain itu kupingnya? Mungkin dia pakai headset karena katanya di belakangnya banyak itu musik live kayaknya. Kok ngehang dia? Kok temennya nggak mau ngeliatin sih, nggak diliatin gitu temenmu itu loh. Ya pakai headset. Earphone. Temen lu kenapa? Ya thank you ya. Mau nanya apa? Hah? Temenmu itu Bang Ipan tuh mukanya mirip-mirip kayak orang Nias ya. Kayak orang dia. Tapi kebanyakan orang kalau baru tahu dia emang kebanyakan gitu. Dikira orang Nias ya. Iya. Mukanya mirip orang Nias loh. Aku punya teman orang Nias mirip kayak gitu. Namanya Irwan Sam Sebua. Mirip banget kayak dia. Kok papi tahu sih orang Nias kayak apa? Banyak di lingkungan aku orang-orang Nias gitu, Oh, baik-baik. gitu. Putih-putih orangnya. Pak mana ini cewek lagi? Udah. Nggak ada, masih pada itu cewek di sini masih pada panjat pinang, jadi belum turun, masih ada di atas. Iya, masih pada makan kerupuk. Sama panjat pinang masih di atas, belum ada turun. Stop. Coba aku undang-undang teman-teman cewekku. Iya, kita tuh lagi curhat-curhat cinta, Bang. Bang, kamu tuh yang Bang Ipan kan yang sebelah kamu kan? Kamu siapa namanya? Nun, panggil aja Nun. Nun, waduh Nun. Huruf Nun Iya, gitu. Nun. Nun. Iya, sering dipanggil Nun lah. Kamu nih baru pertama ketemu kok udah bohong sih? Gak jujur. Nah, Beneran Nun. dipanggil Ahsan Nun, dipanggil Ahsan, Nun. Ini namanya Ahsan, Iya. Ahsan Papi tuh cenayang loh. Kita di sini baca tarot tuh. Dia tahu kalau kamu bohong. Dari ya di awal ada yang naik ya. Begitu aku buka kartu langsung turun loh dia. Turun. Namanya ada namanya Bang Jagung tadi naik gitu. Begitu kita lagi ngobrol langsung turun. Tadi ini kita karaokean ngomong tentang cinta. Aku yang denger lah kalau gitu, nggak bisa nyanyi. Oh, itu di belakang kamu udah ada yang nyanyi. Ya, iya ini jago ini nyanyi, Pak. Oh ya, Iya. temanmu baik tuh yang di belakang. Mana aku bisa nyanyi, nggak bisa. Duet lah sama kakak. Temanmu asli Riau ya? Iya Pak. Bukan, lupa. Nias berarti. Kata Pak Nias kok. Bukannya mirip-mirip orang Nias. Kak Mia gimana kok Kak Mia diem aja? Nias ya? Nggak asli Nias. Di tempatmu nggak ada itu, nggak ada apa? Betul. Ini nggak yang nanya lagi Kak Mia. Nggak ada. Ini udah 0. Gimana? Coba papi nyanyi deh. Di Riau panas ya Bang? Panas Pak. Panas banget. Tapi sehari ini hujan. Oh iya? Di Iya, Pak. Jakarta panas ya? Coba ada yang mau nanya nggak? Nanya-nanya Enggak lah. tarot. Thank you loh ya Bang Ipan sudah follow. Ya, sama-sama. Udah aku follow balik tuh Bang. Bang Ipan Junior 03. Thank you. Jawa semua ya? Iya Jawa semua. Yang di atas nih keturunan blasteran bule Jawa. Yang Kak Mia itu. Jawa Enggak. Prancis. Enggak, Jawa beneran. Kalau Kak Ipan kan kalau lihat di profil aku ada lagu Jawa aku yang nyanyi kan, ada video klipnya kan di situ. Udah lihat belum? Lagunya judulnya Pamitan.
Udah 250.000 orang loh yang nonton. Papi tuh penyanyi beneran, ada video klipnya segala. Banyak. Kamu orang Rio kan baik-baik. Aku banyak punya teman di Alhamdulillah Rio. baik. Banyak perusahaan minyak ya di situ ya. Oh iya iya, Sawit baik sawit. Sawit, Oh sawit. iya sawit. Oh iya, aku dulu Katanya pernah biaya kerja di hidupnya lebih Riau. mahal loh daripada di Jakarta katanya ya. Nggak tahu sih. Tuh ini Bang Ipan berbicara, kirain nggak ada suaranya. Coba ketawa deh. Ya aku katain gitu jadi ini malu-malu Bang Ipan. Thank you ya kalian berdua ini udah join ramein kita ya. Makasih. Kalau ada Makasih pertanyaan banyak. silakan loh. Aku yang terima kasih Pak. Tanya lah. Tanya apa ya? Tanya apa aja nih aku. Kapan Bisa aku kaya Pak? bertarung. Oh, kapan aku kaya? Katanya kapan aku kaya? Jawabannya Kawan ketika kaya. kamu bekerja keras. Iya. Kalau kamu sudah pinter bekerja sama dengan orang, karena ini Itu karena artinya. 3 koin. Jadi mungkin kamu kalau misalnya udah luwes kerja sama orang, terus kolaborasi, terus udah enggak mementingkan ego, pasti nanti bisa kaya. Amin. Kamu suka Kayak lagunya Raffi Ahmad Krisel katanya. nggak sih? Yang aku nyanyiin lagu seperti yang kau minta ya kalau kamu mau dengerin karaoke aku ya. Dari Kak Mia dengar Lagu suaranya nggak? Bersih nggak suaraku? Dengar. Coba ya kita karaoke ya. Maaf. Lupa aku. Maaf lupa. Gak tahu. Oh iya. Oke, ini suaraku jadi seperti di kondangan. Sorry. Yang penting kamu kalau kerja tuh pelan-pelan, Pakai nggak headset. usah. Heeh. Dengar suaraku ya, bersih ya. Siap. Bersih. Kok gak ada lagunya? Belum. Ayo. Karaoke ini. Sorry, ini ada your life is disconnected. Your life is not eligible for recommendation and restricted in search result from the next 10 minutes because